Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini dari lokasi kebakaran di Jalan Pegadaian Timur, Pancoran, Jakarta Selatan, sudah ada rekan kami Jessica Winoto. Ya, Jessica, bagaimana kondisi terkini di lokasi kebakaran? Apakah sudah ada bantuan untuk para pengungsi di sana? Ya, selamat pagi Cikal, Syafa, dan juga pemirsa. Untuk bantuan yang telah ditersalurkan memang sudah ada, yakni berupa makanan dan minuman. Tetapi memang untuk bantuan seperti selimut, obat-obatan, dan lain sebagainya ini masih belum tersalurkan kepada warga-warga terdampak atas kejadian kebakaran yang terjadi pada Jumat sore, yaitu kemarin di kawasan Pengadegan, Jakarta Selatan. Lalu Syafa, Cikal, dan juga pemirsa, saat ini memang saya sudah berada di lokasi kejadian, yang mana pemirsa dapat lihat bahwa ini belakang saya tanah seluas hampir 2000 meter ini sudah terbakar habis oleh atas kejadian kemarin. Dan untuk mengetahui bagaimana kronologi awalnya, kami sudah bersama dengan salah satu warga terdampak, yaitu Bapak Sukatni. Halo Bapak, selamat pagi. Selamat pagi. Turut berduka atas kejadian yang telah menimpa Bapak. Ya. Bapak boleh izin kita mau tanyakan kembali untuk terkait kronologi dari kejadian kebakaran kemarin ini gimana sih Pak awalnya? Jadi kejadian persisnya saya nggak tahu persis ya, karena saya juga baru datang, saya baru 15 menit di rumah. Baru saya mau sholat asar, tiba-tiba istri saya teriak-teriak nyariin saya suruh keluar, dikira ada orang berantem atau orang apa, ternyata itu di belakang kebakaran. Lalu saya langsung ke lokasi, ke tempat laundry kami kan gitu. Tapi laundry kami kan sama yang kebakaran itu kurang lebih 10 meter kan gitu. 10 meter. Akhirnya 10 meter itu karena api besar sekali ya, saya udah berbuat untuk menyelamatkan laundry kami. Tapi nggak menuntut juga karena api angin cepat sekali besar. Akhirnya kami ngajak saudara-saudara saya yang bantuin saya ajak turun karena sangat berbahaya sekali api itu. Akhirnya saya turun, barang yang di luar saya singkirkan. Akhirnya sebangsa motor, ada yang mengganggu itu saya singkir. Akhirnya saya pas balik lagi rumah udah habis, laundry habis gitu. Jadi sampai mau menyelamatkan barang-barang konsumen saya nggak bisa. Sampai habis, tinggal berapa, antara 20% yang ada itu dari barang-barang kami. Baik Pak, berarti kan ini Bapak punya usaha cuci pakaian begitu ya. Ini apakah sudah ada proses untuk kasih tahu ke pelanggan atau gimana Pak? Sampai saat ini saya belum ngasih tahu. Cuman salah satu ada yang tahu, ini dah turun mendoakan saya aja supaya Pak Kapten kuat ya, kan dia bilang gitu. Dari salah satu agen yang ada kan gitu. Kalau customer sama sekali ada 2 kayaknya customer yang tanya ke saya, lainnya nggak ada gitu. Untuk bantuan harapan bantuan kepada Bapak dan juga warga-warga setempat apa aja sih Pak kira-kira yang paling dibutuhkan untuk saat ini Pak? Kalau saat ini kami sendiri dari kawan-kawan saya udah ada yang bantu kayak pakaian, sebangsa makanan gitu dari pemerintah kali ya. Itu makanan juga ada yang datang juga. Dari malam itu alhamdulillah makan nggak sampai tersisa, kasarnya begitu ya. Tapi kalau untuk obat-obatan saya belum tahu sampai saat ini kan gini. Karena saya juga semalam mengungsi tempatnya kakak saya kan gitu, yang terdekat ini gitu. Kalau untuk bantuan sekarang mau bantu mungkin yang seperti ini, keadaan yang saya yang saya hadapin tuh, pikiran saya di ngurusin barang orang yang situ. Gimana cara saya, alangkah baiknya yang terbaik buat customer saya. Ya mudah-mudahan customer lebih tahu dengan keadaan kami kan gitu. Iya.
Baik, terima kasih banyak Pak. Sama-sama Mbak. Iya. Dan semoga bisa lekas pulih. Amin. Oke, baik. Ya baik, Cikal, Syafa dan juga pemirsa, bahwa memang selain menghilangkan tempat tinggal warga setempat ini, bahwa informasinya di kawasan ini pun banyak sekali warga-warga yang memiliki usaha seperti tadi, usaha cuci pakaian, lalu juga ada usaha makanan dan lain sebagainya. Lalu Cikal, Syafa dan juga pemirsa, kita akan lanjut untuk memperlihatkan kondisi terkini bahwa di pagi hari ini sudah ada banyak sekali warga-warga yang kembali ke lokasi kejadian. Seperti dapat dilihat di belakang saya ini sudah ada warga-warga yang melihat kondisi bahwa untuk melihat apakah masih ada barang yang dapat diselamatkan atau tidak. Lalu ada pun juga kami melihat masih ada satu titik asap yang hingga pagi ini masih ada, sehingga warga pun masih berusaha untuk memadamkannya bila mana ada api sehingga tidak terjadinya kobaran api yang baru. Lalu Cikal, Syafa dan juga pemirsa, bahwa ini di belakang saya sudah banyak sekali barang-barang bekas yang terbakar. Ini nampaknya barang-barang sisa dari kemungkinan besar ini usaha dari warga setempat. Lalu Syafa, Cika, ini di belakang saya juga pun ada yang sangat terlihat jelas bahwa ini merupakan gerobak, yang mana ini sepertinya gerobak bakso yang telah terbakar habis juga, bahwa dapat melihat dari baskomnya, lalu pancinya maksud saya, lalu dari gerobak ini sudah, walaupun masih terlihat bentuknya gerobak, tapi ini sudah tidak dapat difungsikan kembali. Sehingga memang untuk warga setempat ini pun masih mengharapkan bantuan dari pemerintah dan juga yang lainnya untuk terkait selimut, obat-obatan, baju, dan lain sebagainya. Sementara itu, Cikal, Syafa. Iya, terima kasih Jessica Winoto langsung dari Pancoran, Jakarta Selatan, dan selamat bertugas kembali. Pemirsa, seorang calon praja IPDN asal Ternate, Maluku Utara meninggal dunia saat menjalani pendidikan dasar di kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat. Ya, pihak IPDN menjelaskan korban diduga mengalami lemas hingga henti detak jantung usai mengikuti apel malam. Kabar duka datang dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri IPDN Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat. Calon praja angkatan 36 asal kota Ternate, Maluku Utara bernama Maulana Izzat Nurhadi, 20 tahun, meninggal dunia setelah mengikuti apel malam pendidikan dasar pada Rabu 8 Oktober lalu. Calon praja ini dilaporkan sempat mengeluh lemas usai mengikuti apel malam yang dimulai pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Pihak IPDN menyebut setelah diperiksa di klinik kesehatan kampus, Maulana langsung dirujuk ke Rumah Sakit Universitas Pajajaran, namun nyawanya tak tertolong. Dari hasil pemeriksaan medis, Maulana mengalami henti detak jantung. Pihak IPDN memastikan tidak ditemukan tanda kekerasan dan korban juga tidak memiliki riwayat penyakit. Setelah menjalani pemulasaran di Bandung, jenazah dipulangkan ke rumah duka di Maluku Utara. Pihak keluarga dikabarkan telah menerima dengan ikhlas dan menolak dilakukan otopsi. Pihak IPDN menyampaikan belasungkawa mendalam atas kepergian almarhum. Hanya lemas dan dari dokter mengatakan henti detak jantung. Ada riwayat sakit jantung nggak? Tidak ada. Karena dia sudah seleksi daerah, kondisi sehat semuanya. Dan ketika almarhum dinyatakan meninggal, kita sudah menghubungi, pada saat sakit kita sudah menghubungi orang tuanya juga sudah ikhlas, tidak masalah. Nggak ada, kita tawarkan apakah mau divisum atau otopsi, mereka menolak. Sementara kegiatan pendidikan dasar calon praja telah berlangsung sejak 30 September 2025 bekerja sama dengan Polri dengan materi meliputi baris berbaris, lari pagi, sore, dan apel malam. Dari Sumedang, Jawa Barat, Beben iNews melaporkan.